Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Azizatul selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling sekolah dasar dan teman-teman kelas PGSDB yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bimbingan anak berkelainan part 1. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, Nurul Afidatul Ulya dengan NIM terakhir 152. Yang kedua, Siti Istiqomah dengan NIM terakhir 153. Yang ketiga, Farah Nur Mardiyah dengan NIM terakhir 155. Yang keempat, saya sendiri Bella Putri Andini dengan NIM terakhir 157. Dan Muhammad Farhan Burhanuddin dengan NIM terakhir 162. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak luar biasa. Anak luar biasa atau yang biasa kita kenal dengan anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang mengalami kelainan atau ketunaan, baik pada satu macam kelainan maupun lebih dari satu jenis ketunaan. Nah, pengertian anak berkebutuhan khusus menurut para ahli, beberapa ahli, diantaranya yang pertama dari Mulyono tahun 2006 menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang tergolong cacat atau tidak normal yang menyandang ketentuan dan lantip serta berbakat. Dalam perkembangan saat ini, konsep ketentuan berubah menjadi berkelainan atau luar biasa. Sedangkan menurut Kenner dalam Jamaris 2006 menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah setiap anak yang mengalami outstanding fundamental disorder sehingga anak tersebut tidak mampu melakukan interaksi dengan lingkungan secara normal. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kemampuan yang terbatas, mental terbelakang baik dari fisik maupun emosional, sehingga anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Adapun jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus, yang pertama adalah tunanetra. Dari segi bahasa, kata tunanetra berasal dari kata tuna dan netra. Dalam KBBI, tuna berarti tidak memiliki, tidak punya, luka, atau rusak. Sedangkan netra adalah penglihatan. Dalam literatur bahasa Inggris, istilah tunanetra juga disebut dengan visual impairment, kerusakan penglihatan, atau sight loss, kehilangan penglihatan. Dari kutipan Dr. Asep Supena, MPSI, mengatakan bahwa tunanetra adalah mereka yang mengalami gangguan hambatan penglihatan secara signifikan, sehingga membutuhkan layanan pendidikan dan pembelajaran secara khusus. Contohnya penggunaan sistem baca tulis braille, alat pembesar bahan bacaan, dan bentuk modifikasi lainnya. Nah, pada umumnya orang mengira tunanetra itu identik dengan kebutaan, padahal tidaklah demikian karena tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa teori. Maka dengan demikian, tunanetra adalah individu yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang pada umumnya. Tentang klasifikasi tunanetra. Tunanetra diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tunanetra berdasarkan waktu terjadinya. Ada tunanetra sebelum dan sejak lahir, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, tunanetra pada usia sekolah atau masa remaja, tunanetra dalam usia dewasa, tunanetra dalam usia lanjut maupun tunanetra akibat bawaan. Yang kedua, tunanetra berdasarkan kemampuan penglihatannya. Ada tunanetra ringan,
sedang, dan berat. Yang ketiga, tunanetra berdasarkan pemeriksaan klinis. 1. Memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 atau bidang penglihatan kurang dari 20 derajat. 2. Memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai 20/200 yang dapat lebih baik melalui perbaikan. Selanjutnya, tunanetra berdasarkan segi pendidikan. 1. Memiliki ketajaman penglihatan 20/70 atau kurang bahkan setelah mendapatkan pelayanan medis. Yang kedua, mempunyai penyimpangan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang karakteristik tunanetra. Ada 3, yaitu berdasarkan fisik, perilaku, dan psikis. Berdasarkan fisik, keadaan fisik anak tunanetra tidak berbeda jauh dengan anak normal lainnya. Hanya saja perbedaannya terdapat pada organ penglihatannya, seperti mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, maupun infeksi mata. Yang kedua, ada perilaku. Contohnya, menggosok mata secara berlebihan, berkedip lebih banyak dari biasanya, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengerutkan dahi, dan sukar membaca. Yang ketiga, ada berdasarkan psikisnya. Pertama, mental atau intelektual. Kecerdasan anak tunanetra umumnya tidak berbeda jauh dengan anak normal. Kecenderungan IQ-nya dari batas atas sampai batas bawah. Jadi, ada anak yang sangat, cukup, dan kurang pintar. Selanjutnya ada sosial. Terkadang ada keluarga yang tidak siap menerima kehadiran anak tunanetra. Lalu, adakah akibatnya terhadap sang anak? Tentu saja ada, yaitu menyebabkan anak sulit menerima perilaku orang lain terhadap dirinya. Yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah faktor penyebab tunanetra. Ada 2, yaitu prenatal dan postnatal. Faktor prenatal atau sebelum lahir biasanya berdasarkan dari keturunan atau gangguan ketika dalam kandungan. Dalam keturunan biasanya disebabkan karena perkawinan saudara yang memiliki anggota keluarga tunanetra atau sesama tunanetra. Lalu ketika gangguan dalam kandungan seperti contoh gangguan waktu ibu hamil, penyakit menahun atau TBC, infeksi rubella, dan kurangnya vitamin tertentu. Sedangkan faktor postnatal atau faktor setelah lahir bisa disebabkan pada kerusakan pada mata atau saraf pada saat waktu persalinan, tertular penyakit gonorea dari sang ibu saat melahirkan, atau kerusakan mata yang terjadi akibat kecelakaan. Adapun teknik bimbingan khusus untuk anak tunanetra. Yang pertama, mobility training and daily living skill, latihan untuk berjalan dan orientasi tempat dan ruang serta dengan berbagai sarana yang diperlukan maupun latihan keterampilan kehidupan keseharian. Yang kedua, ada traditional curriculum content area, yaitu orientasi dan mobilitas, keterampilan berbahasa, termasuk ekspresi dan keterampilan berhitung. Yang terakhir ada communication media, yaitu penguasaan braille dalam komunikasi. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 3. Terima kasih. Tunadaksa. Apa itu tunadaksa? Tuna berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Menurut Sujiati Somantri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam. Selanjutnya ada jenis dari tunadaksa. Jenis-jenis dari tunadaksa di sini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, kelainan pada sistem cerebral atau cerebral palsy. Kelainan ini penyebabnya adalah karena kerusakan pada sistem syaraf pusat atau otak yang masih belum berkembang dan belum matang. Itu terjadi kerusakan di sana. Jadi, ini tuh biasa terjadi ketika bayi belum lahir. Dan gejalanya akan muncul ketika usia bayi dan prasekolah. Yang kedua adalah kelainan pada sistem otot dan rangka. Ini tuh terjadi karena kerusakan pada otot dan rangka. Jadi ini berupa kelainan seperti poliomyelitis, muscular dystrophy, dan spina bifida.
Selanjutnya adalah karakteristik dari tunadaksa. Yang pertama, anggota gerak tubuh kaku, lemah, atau lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan. Yang ketiga, terdapat anggota gerak yang tidak lengkap. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat untuk menggenggam. Kemudian yang keenam, kesulitan berdiri, berjalan, maupun duduk. Selanjutnya adalah faktor penyebab tunadaksa. Faktor penyebab tunadaksa di sini ada 3 buah. Yang pertama, faktor prenatal. Faktor prenatal atau sebelum dilahirkan ini meliputi faktor genetik dan juga karena kerusakan pada sistem syaraf pusat. Selanjutnya yang kedua adalah faktor neonatal atau saat dilahirkan. Saat dilahirkan ini penyebabnya atau faktornya meliputi lahir sungsang, kemudian pinggul ibu yang terlalu kecil, atau karena prematur, dan juga karena pendarahan pada otak saat dilahirkan. Selanjutnya adalah faktor postnatal atau setelah dilahirkan. Ini biasanya karena penyakit seperti meningitis, encephalitis, kemudian difteria, ada influenza juga, dan juga karena partusis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, untuk pemateri selanjutnya, saya persilakan. Tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang memiliki IQ 70 ke bawah. Jumlah penyandang anak tunagrahita adalah 2,3% atau 1,95%. Anak usia sekolah penyandang tunagrahita adalah 40% atau 3/21 pada data sekolah luar biasa. Estimasi penduduk Indonesia yang penyandang tunagrahita adalah 2% kali 48.100.548 jiwa, sama dengan 900.062,11 jiwa. Jenis-jenis tunagrahita. Educanable. Anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan dalam akademik setara dengan anak reguler pada kelas 5 sekolah dasar. Trainable, mempunyai kemampuan dalam pengurus diri sendiri, pertahanan diri, dan penyesuaian sosial sangat terbatas. Kemampuannya untuk mendapat pendidikan secara akademik. Icustodia dengan pemberian latihan yang terus-menerus dan khusus dapat melatih anak tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan kemampuan yang bersifat komunikatif. Jenis-jenis tunagrahita. Educanable. Anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan dalam akademik setara dengan anak reguler pada kelas 5 sekolah dasar. Trainable, mempunyai kemampuan dalam pengurus diri sendiri, pertahanan diri, dan penyesuaian sosial sangat terbatas. Kemampuannya untuk mendapat pendidikan secara akademik. Icustodia dengan pemberian latihan yang terus-menerus dan khusus dapat melatih anak tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan kemampuan yang bersifat komunikatif. Karakteristik tunadaksa. Karakteristik umum ada kecerdasan sosial, fungsi-fungsi mental lain, dorongan dan emosi, dan organisme. Karakteristik khusus. Karakteristik khusus ada 3 macam. Yang pertama, karakteristik tunagrahita ringan. Mereka masih dapat menulis, membaca, dan berhitung sederhana. Yang kedua, tunagrahita sedang.
tunagrahita sedang masih memiliki potensi untuk mengurus diri. Yang ketiga, tunagrahita berat dan sangat berat. Sepanjang hidupnya akan bergantung pada pertolongan orang lain. Pada masa perkembangan yaitu ada masa bayi, masa kanak-kanak, masa sekolah, dan masa puber. Faktor-faktor penyebab tunagrahita ada 3, yaitu yang pertama prenatal atau penyebab tunagrahita pada masa ini ialah infeksi rubella atau cacar yang mengenai ibu hamil dan faktor resus pada anak. Yang kedua perinatal atau penyebab tunagrahita pada masa ini ialah karena terjadinya luka-luka saat kelahiran, sesak nafas atau prematuritas selama proses kelahiran terlalu lama maupun lahir dalam keadaan sungsang. Dan yang ketiga postnatal atau penyebab tunagrahita pada masa ini ialah karena penyakit akibat infeksi pada bayi atau kanak-kanak seperti ensefalitis maupun karena kekurangan nutrisi. Teknik bimbingan khusus. Yang pertama, mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menggunakan keterampilannya untuk mendapatkan keterampilan dan kesanggupan secara optimal. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak yang berkebutuhan khusus bukanlah anak yang sakit, tetapi mereka adalah anak yang memiliki kelainan. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan, masalah, atau penyimpangan baik secara fisik, sensomotoris, mental, intelektual, sosial, emosi, perilaku atau gabungan dalam pertumbuhan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.